Benar-benar psiko. Itulah yang dirasakan semua orang, melihat tindakan Ash yang semena-mena. Ken hanya bisa terdiam namun dalam hati ia berkata, kalau pangeran telah kehilangan akal sehat, karena ingin menumbalkan mage, sedangkan mage sangat penting, karena berkontribusi banyak dalam kekuatan militer. Bagaimana kami mempercayai orang semacam ini dan terjun ke medan perang? Namun tiba-tiba, api menyambar keluar dari tubuh Lily, yang terkena bilah pedang Ash. Hal ini sontak membuat semua orang terkejut dan mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Tapi hanya Ash yang tahu betul apa yang sedang terjadi. Ash berkata dalam hati, tidak habis pikir developer memasukkan mekanisme ini dalam game sebagai gurauan. Namun semua karakter dalam tutorial memiliki skill tersembunyi masing-masing. Suatu skill yang sangat berlawanan dengan peran mereka sendiri. Ash lalu berkata pada Lily kalau Lily saat masih anak-anak, pernah diserang dengan pedang oleh monster goblin di desa. Itulah saat dimana kamu memperoleh skill ini, bernama Flaming Skin. Lily yang masih menangis, menatap tubuhnya yang berapi-api, namun ia tidak terkejut, seolah sudah tahu soal itu. Flaming Skin didapatkan melalui trauma terhadap bilah senjata tajam. Skill ini membuat tubuh pengguna mengeluarkan kobaran api, ketika terkena serangan fisik. Skill ini mengkonsumsi mana poin setiap kali digunakan. Ash menjelaskan, selama kamu memiliki mana yang cukup, kamu bisa menghindari semua serangan fisik. Dalam hati Ash berkata, kalau, mustahil menggunakan skill tank ini yang tersembunyi pada karakter mage ketika di dalam game. Namun kali ini berbeda, ini adalah dunia nyata. Aku dapat memanfaatkan mekanisme ini secara penuh untuk keuntunganku. Level ini mustahil dimenangkan, jadi aku pun harus mencurangi langkahku untuk menang. Tunggu saja siapapun itu yang telah melemparku ke dunia ini. Aku akan menaklukkan permainan ini. Lalu aku akan memberimu pelajaran. Ash mencabut pedangnya, meminta maaf pada Lily karena telah menggunakan cara kasar untuk membuktikan intuisinya. Lily menjawab dengan lembut, tidak apa-apa yang mulia, namun Lily penasaran kenapa Ash bisa tahu soal skill tersembunyi ini. Ash menjawab, kalau itu tidak penting sekarang. Dengan cepat Ash memalingkan pandangannya, menatap tajam ke arah Ken, sambil menunjukkan senyum psikonya. Membuat Ken lagi-lagi ketakutan, dengan apa yang akan Ash lakukan padanya. Ash berkata pada Ken, kalau Ken, dulu saat masih anak-anak adalah seorang thief. Bukan hanya berasal dari lingkungan kumuh, Ken juga memiliki keluarga besar yang harus dia rawat. Ken pasti sudah bekerja sangat keras, agar bisa menjadi seorang ksatria. Ken dengan gugup, bertanya pada Ash, bagaimana Ash bisa tahu? Ash menjawab, sambil tersenyum sinis, kalau itu tidak penting sekarang. Yang penting sekarang adalah apa yang bisa kamu lakukan. Notifikasi skill unik Ken muncul. Cara survival sang pencuri kecil. Skill yang didapat ketika pengguna masih menjadi seorang thief. Ketika pengguna mendeteksi bahaya, ia bisa menyelubungi tubuhnya dengan sihir, membuat keberadaannya tak terlihat dari pandangan siapapun di sekelilingnya. Skill ini mengkonsumsi health point yang sangat banyak ketika digunakan. Ash lalu menegaskan kalau Ken punya kemampuan bersembunyi, dan tidak ada satupun orang yang tahu. Ken yang panik, tetap diam, tidak mengatakan apapun. Ash lagi-lagi mengancam Ken untuk memberikan jawaban. Lalu dengan sikap tegas, Ken membungkuk mengonfirmasi kalau itu benar, dia bisa melakukannya. Ash pun meletakkan belatinya dan mengatakan, bagus, itu artinya kau bisa melaksanakan misi yang kuberikan. Dan yang terakhir Damian, ucap Ash. Berjalan pelan menuju Damian, sambil berkata, kalau Damian adalah bagian paling penting dalam misi ini. Ash bertanya pada Damian apakah Damian memiliki penglihatan yang sangat tajam. Itulah kenapa kamu bisa mengingat dengan jelas, momen ketika sahabatmu gugur. Damian kemudian menundukkan kepala, menceritakan tentang sahabatnya. Dia adalah teman masa kecilku. Kami tumbuh bersama di panti asuhan. Dia gugur mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku di medan pertempuran. Selesai mengucap semuanya, tiba-tiba tangisan Damian pecah. Damian bertanya pada Ash kenapa? Kenapa Anda membawa kami semua ke sini? Kenapa yang mulia? Apakah Anda memiliki tujuan mulia? Ataukah kamu hanya menggunakan nyawa rakyat kecil seperti kami, sebagai hiburan bagi seorang bangsawan yang terhormat? Kembalikan sahabatku. Kembalikan Van padaku. Tangisan Damian semakin kuat. Ash lalu memegang pundak Damian, dan berkata dengan tegas. Silahkan Damian bencilah aku, rendahkan aku bila perlu, tapi temanmu Van, mengorbankan nyawanya demi menyelamatkanmu. Sedangkan kau di sini hanya duduk menanti kematian menghampirimu.
Apa kau akan menyerah pada hidup yang telah diberikan sahabatmu kepadamu? Karena komandermu menempatkanmu pada ujung kematian. Kau harus berjuang. Ash semakin kuat meremas bahu Damian. Kau harus balas dendam. Kau harus basmi laba-laba itu dan keluar dari sini hidup-hidup, agar kau bisa membalas dendam padaku. Ash bertanya lagi pada Damian. Apakah kau ingin membunuh laba-laba itu? Ya, jawab Damian dengan tatapan hampa. Apakah kau ingin membunuhku juga? Damian terdiam sesaat dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Damian menjawab, ya. Semua orang di ruangan kaget dengan jawaban Damian. Takut dengan apa respon yang diberikan Ash sang komander tirani. Namun Ash tersenyum puas mengatakan, bagus. Kalau begitu aku berjanji, jika kita keluar dari sini hidup-hidup, maka aku akan mati di tanganmu ketika waktunya tiba. Lukas yang mendengar itu, tidak setuju pada ucapan Ash. Karena bagaimanapun tugas Lukas adalah, memastikan keselamatan Pangeran Kekaisaran. Namun Ash segera memberi kode agar Lukas tetap diam. Ash melanjutkan kalimatnya, jika misi gagal kita semua akan mati, meski begitu aku tetap akan mati di tanganmu. Aku bersumpah atas nama keluarga kerajaan. Jadi apakah kamu mau mengikuti komandoku ini, meski hanya untuk pertempuran besok? Damian terkejut, wajahnya menatap Ash, seperti sedang mempertimbangkan ucapan Ash. Dalam hati Ash berkata, bahkan aku akan menggunakan kebencian sebagai bahan bakar jika diperlukan, bahkan jika kebencian itu diarahkan padaku. Damian pun bangkit, menandakan dirinya menerima permintaan Ash. Ash mengatakan pada semuanya, kalau dia tidak boleh melakukan kesalahan lagi, semua kesalahan yang dia lakukan, telah memberi kehancuran, pada seluruh pasukannya. Namun jika rencanaku berjalan lancar, kita bisa mengalahkan para laba-laba itu. Meskipun peluangnya tipis tapi kita punya kesempatan menang. Jadi apakah kalian akan mengikuti perintahku hanya kali ini saja? Hanya itu saja, maka aku pastikan kemenangan kita. Seluruh tim memang wajah penuh keyakinan menegaskan bahwa mereka semua akan mengikuti sang komander. Melihat kesungguhan para bawahannya, Ash bertanya-tanya dalam hati akankah ini menjadi kombinasi terkuat, cukup kuat, atau justru kekalahan. Apapun itu aku harus mempertaruhkan segalanya. Keesokan paginya, di benteng Crossroad, prajurit pengamat memperingati bahwa pasukan laba-laba hitam telah datang, dan prajurit lainnya memukul gong untuk penanda bahwa perang sudah dimulai. Sementara itu Ash sedang berdiri di atas benteng, dengan dua prajurit yang sedang mempersiapkan sebuah meriam mana. Salah seorang prajurit dengan wajah ragu, bertanya pada Ash apakah Anda yakin dengan rencana ini yang mulia. Ash hanya menjawab, jangan khawatir, lakukan saja yang kuperintahkan. Baik Pak, jawaban tegas para prajurit. Dari kejauhan terlihat gerombolan pasukan laba-laba hitam yang tak terhitung jumlahnya, berlari menuju benteng hingga mengakibatkan gemuruh di seluruh daratan yang dilaluinya. Rencananya mudah, ketika timku memberi kita sedikit waktu. Aku harus segera menemukan Sang Ratu, yang memberi perintah pada pasukan Black Spider. Setelah itu, kita akan menggunakan meriam mana ini untuk meledakkan kepalanya. Rupanya Ash telah memodifikasi meriam ini dengan merusak regulatornya agar meningkatkan daya serangnya. Ash yakin, bahkan Sang Ratu pun tidak akan sanggup bertahan dari ini. Masalahnya hanya tinggal menemukan posisi Sang Ratu. Sang Ratu yang memerintahkan pasukannya, dari tempat tersembunyi. Apakah aku sanggup melakukannya? Ash tertawa sinis, dan berkata tentu saja aku sanggup.